Halo, hola. Tes, tes. Masih ada orang di sana. Lanjut ya. Ehm, Mending kalau menurut saya Mbak-mbak sama Mas dicatat deh teori apa aja, intinya apa. Jadi lebih nanti gampang belajarnya, nggak harus buka-buka modul lagi. Di Dibikin catatan dari sekarang ya. Saya nanti kalau mepet-mepet mendekati ujian nggak nutut. Kalau soalnya banyak banget nih teorinya sama modal. Oke, oke. Apa gini deh. Supaya agak memaksa mbak-mbak sama mas. Anu ya, bikin rangkuman tentang teori-teori yang ada di modul perilaku konsumen gimana? Sanggup nggak? Jadi sekalian belajar. Oke. Nanti dikumpulin pas TTM kedua aja. Tapi kok boleh-boleh. Anu aja, habis ditulis tangan dikumpulin fotokopiannya aja kan mbak-mbak pegang aslinya buat belajar. Ya, nah bisa ya. Sedikit memaksa untuk sekalian bikin catatan. Bisa ya? Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang tadi kan pembentukan. Sekarang kita belajar tentang perubahan. Perubahan sikap, ini kenapa lidah saya kepincut-pincut dari tadi. Strategi keterlibatan rendah atau low involvement strategies. Jadi konsumen tidak banyak memberikan waktunya untuk memikirkan produk tersebut dan melakukan evaluasi sebelum membeli. Tapi itu kalau keterlibatan rendah. Tapi kalau high involvement itu berarti konsumen keterlibatannya tinggi. Dia akan meluangkan lebih banyak waktu untuk mencari info tentang produk tersebut, mencari info, evaluasi, gimana caranya, pokoknya harus benar-benar tahu sama yang namanya produk tersebut. Itu high, tapi kalau low itu berarti nggak terlalu terlibat. Nah, ini cara untuk mentransformasi ke arah keterlibatan tinggi. Jadi dari yang awalnya dia cuman oke lah, misalnya aku pengen beli shampoo ini, tapi tanpa banyak tahu produk itu sebenarnya untuk apa, khasiatnya seperti apa, kualitasnya gimana. Pokoknya asal pengen beli, pengen coba, itu berarti keterlibatan rendah. Gimana caranya bisa kita ubah ke keterlibatan tinggi? Ini cara-caranya. Menghubungkan produk atau jasa dengan isu terkait, menghubungkan produk dengan situasi di mana seseorang terlibat, sama membuat iklan dengan nuansa keterlibatan dari konsumen, terus mengubah tingkat kepentingan manfaat produk, sama memunculkan karakteristik penting dari produk. Jadi awalnya yang orang-orang sama sekali nggak peduli atau hanya sekedarnya pengen beli, jadinya mereka lebih peduli tentang produk tersebut, lebih punya banyak informasi, lebih tahu. Mbak-mbak biasanya
tipikal yang keterlibatan rendah apa tinggi? Biasanya kalau mau beli barang, asal beli, harus cari info dulu. Termasuk kelompok yang mana, Mbak? Cari info dulu. High involvement. Oke. Kalau saya tergantung produknya. Misalnya kalau lagi lapar pengen cari makanan di 7-Eleven, tinggal beli. Yang mana yang bentuknya menarik, tinggal dibeli. Tapi kalau yang misalnya butuh informasi, misalnya kayak kalau online itu saya lebih high involvement karena lebih harus pasti kalau produknya ini oke apa enggak. Kalau enggak saya enggak berani beli produk online. Oh iya bisa, karena kita kan nggak bisa makan yang ada babi-babinya. Kalau minuman juga saya lihat yang kenapa Mbak beli online? Banyak nggak oke nyata? Bahannya jelek. Hmm, makanya itu dicari infonya dulu Mbak, bener-bener dilihat bahannya apa, orang-orang banyak yang suka enggak. Kalau enggak banyak yang suka saya juga nggak berani beli. Tapi kalau banyak yang suka sih oke-oke aja. Oke, jadi kalau ini strategi untuk merubah dari keterlibatan rendah ke keterlibatan tinggi. Nah, kalau yang keterlibatan tinggi itu strategi perubahan sikap. Jadi merubah kepercayaan tentang konsekuensi dari perilaku, mengubah evaluasi konsumen terhadap konsekuensi dari suatu tindakan, memperkenalkan kombinasi kepercayaan atau evaluasi itu, mengubah kepercayaan normatif yang telah ada, sama mengubah motivasi untuk memenuhi kepentingan dan sebagainya. Jadi misalnya kayak dulu handphone itu apa biasa kan bentuknya, maksudnya bukan smartphone, tapi sekarang seiring berjalannya waktu si para pembuat handphone itu bisa merubah sikap kita. Jadi kita istilahnya meninggalkan yang namanya handphone biasa ke penggunaan smartphone kayak gitu. Atau misalnya dulu air, kalau kita mau air minum, dulu kan nggak ada yang air minum botolan. Tapi dengan si pemasar itu mereka terus beriklan bahwa kalau pakai botol misalnya lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya kita mau beli seperti itu. Jadi merubah sikap kita terhadap suatu produk. Itu kalau sudah konsumen itu keterlibatannya tinggi. Seperti itu. Oke. Nah ini model yang diserahkan dalam proses komunikasi. Jadi sikap itu bisa dirubah melalui proses komunikasi. Kan kita setelah melihat iklan misalnya kita bisa tertarik terhadap sesuatu ya kan, yang awalnya nggak tahu jadi tahu, yang awalnya nggak suka jadi suka, itu kan bisa. Nah, ini ada sender, itu berarti yang mengirim informasi. Ini message-nya, terus message dikirimkan melalui channel, terus di receive, diterima, terus habis diterima kayak dicerna, setelah itu bisa ke action atau